Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Indonesia. Di sini kita bakal membahas tentang sehat itu anjuran, bukan pilihan. Kenapa sehat itu anjuran sih? Kenapa kita nggak bisa milih apakah harus milih hidup sakit-sakitan apa sehat gitu? Karena di sini judulnya anjuran. Anjuran itu berarti suatu keharusan yang kita harus miliki. Sehat itu adalah suatu yang kita emang harus miliki karena kita sudah diberikan kesehatan. Sehat itu adalah titipan. Ketika kita tidak merawatnya, kita sakit-sakitan, berarti kita telah merusak titipan. Yaitu apa titipannya? Tubuh kita sendiri. Nah, di dalam dalil mengatakan bahwa Allah itu lebih mencintai manusia yang sehat daripada manusia yang sakit. Atau bisa dibilang Allah itu lebih mencintai manusia yang kuat daripada manusia yang lemah. Kenapa bisa dikatakan Allah lebih mencintai manusia yang kuat? Kalau di dalam hadis ini ditahrij, maka dapat ditafsirkan kuat apanya? Kuat imannya. Ketika kita menjadi muslim, maka kita harus menjadi muslim yang kuat. Ketika kita memberikan amar ma'ruf nahi mungkar, maka nggak semudah itu bro. Ketika kita mengatakan teman kita salah, wah susah banget untuk mengingatkan. Apalagi memberanikan diri kita untuk mengingatkan. Ketika teman kita, semisal ada bacaan sholat yang salah, kita mau mengingatkannya, itu adalah sebuah tantangan hebat. Ketika kalian berani mengatakan, bro, ternyata bacaan lu ada yang salah begini-begini. Di belakangnya kurang di belakangnya kurang panjang dikit. Wah, itu hebat banget. Dan itu perlu keberanian karena yang pertama kita kadang merasa takut teman kita tersinggung, orang yang kita tegur itu tersinggung. Atau nanti kita merasa dikira ujub atau kita merasa hebat dikira sombong gitu kan. Nah, itu tantangan-tantangan yang hanya orang-orang yang kuat aja, imannya kuat. Nah, di sini di hadis itu mengatakan bahwa orang muslim yang kuat itu orang yang nahi mungkarnya kuat, imannya kuat, ibadahnya kuat. Akan tetapi kenapa kok disandingkan dengan sehat gitu kan? Kenapa bukan iman gitu? Ternyata di dalam nahi mungkar ya, ketika kita hidup sehat, berbadan sehat, itu menambahkan jiwa kita tuh lebih percaya diri. Buktikan aja, ketika kita merasa badan kita bugar, badan kita kekar, kita ingin menasehati itu lebih percaya diri. Kita ingin beribadah itu lebih pede, karena itu lebih bugar. Sehat itu banyak sekali manfaatnya. Nah, di dalam Islam, banyak sekali dalil-dalil Al-Quran, hadis yang mengatakan hidup sehat itu bagaimana? Yang pertama ada makanan halal. Itu sudah dituliskan di dalam Al-Quran. Makanan yang bergizi, makanan yang halal, makanan yang kita makan tuh nggak boleh berlebihan. Itu ada ternyata dalilnya. Bahkan dari zaman dulu kita sudah diberitahu bahwa makan makanan yang sehat. Terus tidur pun kita juga ada dalilnya, tidur tuh dengan cukup. Kemudian siang hari kita harus bekerja, itu ada dalilnya. Ternyata hidup sehat itu udah ada tuntunannya di Islam loh. Nah, kadang kita nggak bisa merealisasikan aja bagaimana kita hidup sehat. Dan itu perlu yang namanya action. Kemudian, kenapa sih kita harus hidup sehat gitu kan? Kenapa harus dianjurkan banget keharusan kesehatan itu? Kenapa? Nah, itu adalah sebuah bentuk tanggung jawab. Kenapa sih tanggung jawab? Kita tanggung jawab yang pertama, tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Karena kita yang menanggung kesusahan atau kebahagiaan yang akan datang, kita sendiri yang bakal menanggung. Nggak bisa nanti kita sakit, nanti ada orang tua saya, nanti ada kakak adik saya yang membantu saya ketika sakit. Oh no, kalian nanti nggak bakal selamanya berdampingan terus dengan orang-orang terdekat. Percayalah bahwa nanti kalian bakal hidup sendiri, maka dari itu sehatkanlah badan kalian agar kalian bisa mandiri. Kemudian yang kedua ada tanggung jawab kepada orang tua. Kita selama ini lahir dari rahim orang tua, kita dibiayai oleh orang tua, maka alangkah baiknya kita berbakti kepada orang tua. Tapi bagaimana kalau kita sakit? Kita malah menyusahkan orang tua. Lucu sekali ketika kita bakal berbakti, akan tetapi kita malah sakit-sakitan. Maka dari itu, tanggung jawab kepada orang tua adalah salah satunya dengan menjaga kesehatan kita dan dapat berbakti kepada orang tua. Kemudian yang ketiga adalah berbakti atau tanggung jawab kepada negara.
Kita lahir di bumi pertiwi ini, maka alangkah baiknya kita juga dapat berkontribusi, berpartisipasi terhadap negara. Coba kalian pikirkan ketika negara kita tidak menjaga negaranya dengan baik, ketika terjadi banyak peperangan, banyak perampokan, dan tidak ada peraturan perundang-undangan, maka hidup kita dari kecil bisa terancam. Kita yang dulunya masih bayi, ketika kita tidak dilindungi oleh negara, maka kita bisa terancam. Maka alangkah baiknya kita dapat bertanggung jawab, dapat berkontribusi kepada negara kita. Dan kemudian yang terakhir ada bertanggung jawab juga kepada agama. Karena dari kecil kita sudah dapat pembelajaran dari agama, budi pekerti kita dapat diasah, kita dapat ada pelajaran-pelajaran yang baik dari agama ini. Maka alangkah baiknya kita dapat bertanggung jawab kepada negara kita dengan apa? Dengan kontribusi yang baik, ibadah yang baik, dan juga berpartisipasi kepada kegiatan-kegiatan Islam, baik ada itu ke masjid, ada di sekolah, ada di kampus, bahkan di lingkup pekerjaan, di perusahaan, kita dapat berdakwah, kita dapat menyanjungkan nama-nama Allah. Di situ kita dapat melakukan tanggung jawab kita terhadap agama kita, yakni menyebarkan risalah Nabi Muhammad SAW. Dan banyak sekali tentunya manfaat-manfaat yang kita dapatkan dari kesehatan ini. Kesehatan anjuran, bukan pilihan. Maka ketika kita sehat, kita dapat bebas beribadah dengan maksimal. Ketika kita sehat, maka kita dapat belajar dengan maksimal. Ketika kita sehat, kita dapat beramal dengan maksimal. Bayangkan, ketika kita sedang prima-primanya bekerja, jatuh sakit karena kita makannya tidak benar, maka pekerjaan kita bakal terpangkas, gaji kita terpangkas, hidupnya bakal lebih susah. Ketika kita sakit, ibadah kita susah. Ketika kita sakit, amal kita menjadi menipis. Maka dari itu, sehatlah. Sehatkanlah dirimu sendiri, karena sehat itu anjuran, bukan pilihan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.